fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab
Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencanamu penuh damai, amanahmu sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Yang indah seperti ini untuk menghantar Tante Hasan sebelum ke pemakaman, ke tempat perhentiannya terakhir. Dari sini kami dari keluarga Siagian. Apa itu keluarga Siagian? Ibunya Risma itu baru Siagian. Jadi kami kalau di adat Batak itu satu kewajiban dari besan untuk datang memberikan kata penghiburan. Jadi dengan segala penuh sukacita kami juga datang ke sini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga di sini. Ini adalah tante-tante saya, tante-tante Risma dari Siagian, saudara-saudara dari Iwan. Jadi mungkin nanti saya serahkan kepada Ina Muda, Nantulang, Ito saya yang di sini, walaupun saya sendiri kurang mengerti sebetulnya adat Batak. Jadi di sini siapa yang? Salam. Selamat sore sama bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kami yang dalam kasih, di mana kami pada sore hari ini dari keluarga kaminya Risma Boru Nasution akan mengadakan sedikit acara di mana kakak kami, ibunda yang tercinta dari menantu kami Iwan sudah dipanggil Tuhan ke pangkuannya. Dan juga kami di sini semua keturunan dari kakak kami di sini, keluarga besar Bapak Hasan dari Ibu, kami mohon izin ya Pak ya, dari keluarganya dari Risma Boru Nasution. Ini dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita naikkan dulu nadanya sebentar ya muda. Naikkan dulu nada yang terlalu rendah. Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu. Buatlah Yesus sandaranmu. Dia menjagamu. Menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Allah Bapa kami berada di surga, kami sembah kami dengan doa Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Terima kasih Tuhan, dari lepas hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu Tuhan, di mana kami hadir di tempat ini Tuhan, di mana luka ini Tuhan. Kami senang Tuhan, karena Engkau telah panggil kami tercinta dalam keadaan sehat Tuhan. Kami percaya semua ini karena kehendak-Mu Tuhan yang jadi Tuhan. Dan bila orang meninggal pasti ketemu dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, orang yang meninggal itu tentang cara ini juga Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami hanya berkehendak padamu. Apapun terjadi Tuhan, kami hanya berpegang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. 7 bersaudara. Kami 7 bersaudara, kakak beradik dari mamanya Risma. Kakak saya laki 3, pada Ananda Iwan dengan Risma, Tina, Dame, dan khususnya kepada keturunan kakak kami Ibu Sri Hasan. Kami turut berduka cita ya sayangnya. Semua itu kehendak Tuhan. Semuanya kita satu persatu akan menghadap Tuhan. Tapi kita tidak tahu waktunya. Semua itu adalah rahasia dari Tuhan. Dari kami, saudara dari Mama siapa namanya? Mama anakmu? Mama Stephen. Sehat-sehatlah kalian semua, keturunan dari kakak kami. Biar juga mama nggak ada, bapak sudah duluan dipanggil Tuhan, anak-anaknya bergandengan tangan lah. Memang itulah yang dikehendaki oleh orang tua semua. Kami mengucapkan turut berduka cita ya sayang semua ya. Itulah dari kami keluarga Simatupang. Kita bernyanyi kembali. Kita ulang ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu. Nama itu menghibur. Kemana saja kau pergi, mana saja kau pergi, indahlah namanya, indahlah namanya. Pengharapan dunia, pengharapan dunia, indahlah namanya, bergema. Bila kita dirangkulnya, bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar, sukacita pun besar. Ingatlah namanya, ingatlah namanya, pengharapan dunia, pengharapan dunia, indahlah namanya, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Terima kasih. Saya mewakili keluarga. Saya anak paling besar dari Siagian yang tertua ya, laki-laki. Dan kalau laki-laki kita ada 3, ada dan perempuan ya Baboda. Nombor saya ada 4 orang ya. Jadi seperti ada cerita, tinggal nombor saya, adik dari papa saya yang masih hidup. Memang ya tidak ada hal yang menyedihkan selain merasakan kehilangan ya orang yang kita kasihi. Saya juga pernah merasakan duluan, jadi paling tidak walaupun ya paling tidak ada satu hal yang membuat kita sama-sama merasakan bahwa kematian itu adalah suatu hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Memang kematian itu adalah musuh dari semua orang, termasuk Sang Pencipta. Makanya kami di sini keluarga besar Siagian merasakan turut duka cita yang sangat dalam atas kehilangan dari Ibu Sri Hasan
sebagai mama, sebagai oma, sebagai tante yang dikasih dari keluarga, terutama juga dari Dame ya, sebagai sepupu saya dan juga Iwan ya. Jadi, tidak ada hal yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, hanya mungkin merasakan kesedihan. Tapi ingatlah, memang seperti apa yang dijadikan tadi, itu tidak, sebenarnya ini adalah satu awal dari kebahagiaan kehidupan yang kita nantikan sebenarnya. Jadi ini walaupun ini sedih, tapi ada harapan yang pasti. Itu yang membuat kita bisa mengingat dengan jelas sehubungannya bahwa turut bersuka cita dalam atas kehilangan dari mama, oma, tante, ibu kita Sri Mulyatiasa. Terima kasih. Risma Ida Dame setelah besar lebih banyak dipanggil Risma, tapi semua Nantulang dan Inang Muda ini taunya Dame gitu. Jadi Dame itu ini gitu ya. Kemudian tadi ini bedanya apa Siagian jadi ini jadi saudara mami yang laki-laki ini. Sementara yang tadi si Hombing, si Matupang itu yang Siagiannya yang perempuannya. Jadi ini ikut nama suami. Jadi sebetulnya jadi ini tante. Kalau di ini tante, semua tante. Cuma satu tante yang ibu, artinya mami dengan Inang Muda ini ada kakak perempuan dengan perempuan. Kalau Nantulang artinya mami punya saudara laki-laki. Nah ini istri-istrinya. Boleh. Jadi itu Inang Muda cuma satu, yang lain Nantulang. Nah ini itu saya artinya anak-anak Nantulang. Jadi kalau di Batak ini hormat banget harus saya. Harus kita hula-hula yang hula-hulanya hula-hula. Apa sih? Ya, kalau saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Horas. Sore. Saya sebetulnya bukan yang tertua, tapi karena yang tertua tidak ada, saya mewakili keluarga. Jadi kami ini berlima putra putri daripada almarhumah Sri Mulyatiasa, yaitu ibu kami. Yang tertua adalah Ibrahim Hasan, kedua Arianti Hasan. Coba tolong berdiri. Ya, beserta keluarganya. Berikutnya adik kami yang paling kecil yaitu Maya dan anak-anak. Oke. Ini anak saya nomor 1, ini anak saya nomor 2, dan ini anak saya nomor 3. Siapa namanya? Alexandra, Andrea, dan Austin. Kalau tadi Mudah-mudahan ya. Kalau tadi Arianti, Marcel memiliki 3.
semua wanita, Jana dan Humaira. Cewek. Semua cewek. Kalau cewek di orang Batak banyak duit. Oh, Iya, saya lupa itu. Iya, keturunan 8. mama udah berapa puluh itu semua, anak, menantu, cucu, cicit. Betul. Itu kalau di orang Batak dihitung. Hitung ya. Suami Ariati belum dikenal ya, Pak? Oh iya. Mana suaminya? Tuhan, lihatlah kerinduan hatiku, selalu berdiam diri di hadapan-Mu, dan aku merasakan kasih-Mu. Biarlah ku rasakan ini lebih lama lagi, Tuhan. Yesus, kerinduanku berdiam diri di hadirat-Mu. Yesus, kesukaanku, ku dapat rasakan kasih-Mu lebih dari kata yang ku ucapkan, hanya lagu yang ku nyanyikan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan di atas segalanya, lebih dari kata yang ku ucapkan, hanya lagu yang ku nyanyikan. Oh, aku membutuhkan Engkau Tuhan di atas segalanya. Tuhan, tidak ada yang dapat kubanggakan di hadapan-Mu apabila aku merasakan ada di dalam hadirat-Mu. Tidak ada yang pantas kuberikan kepadamu, hanya pujian dan nyanyian yang indah untuk-Mu. Yesus, kerinduanku berdiam diri di hadirat-Mu. Yesus, kesukaanku, ku dapat rasakan kasih-Mu lebih dari kata yang ku ucapkan, hanya lagu yang ku nyanyikan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan,
Sebelum ibadah dimulai, saya mempersilakan kita masing-masing untuk ambil saat teduh sejenak, agar ibadah pada hari ini benar-benar ibadah yang memberikan kekuatan dan sukacita bagi kita semua. Mari kita bersaat teduh masing-masing. Kita bernyanyi dari lagu nomor 1, Semua Baik, Semua Baik. Apa bunyi? Dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh keramaian Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita kembali angkat pujian ini dari awal, kita dari semula. Dari semula rencana-Mu Tuhan, rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan sekali lagi, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh keramaian Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan keluargaku, Kau jadikan berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tiap jam dihibur hatiku, sesuai dengan firman Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, berperluan imanku. Mari bernyanyi dari bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat yang damai, yang Raja berkuasa, Bapa yang berniaga damai, mengimani apa yang berniaga damai, mengimani suka dan. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur jika malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Meski
lagi di dalam suasana yang duka, kami percaya di balik itu ada sukacita. Karena kami mengimani bahwa ibunda kami yang tercinta, mama kami yang tercinta, saat ini sudah bahagia penuh sukacita bersama Tuhan di surga. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau melakukan ibadah penghiburan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Namun kami mohon kehadiran Tuhan, karena kami tahu bahwa kekuatan dan penghiburan hanya datang dari Tuhan saja. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir di dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Rinaldo Pengapian yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk memberikan kekuatan. Dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain, Tuhan pakai. Sungguh malam hari ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpuji-pujilah Tuhan, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku terdengar langit kuning curahkan oleh putra-Mu darah yang murni. Maka jiwaku memuji, Kau Allahku. Kita nyanyikan bait ketiga. Apabila nanti Kristus cintaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindu besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari jiwaku bernyanyi, maka jiwaku, ini jiwa kami Tuhan bernyanyi untuk-Mu. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi nyanyikan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Itulah pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa, sebagai ucapan syukur hati kami atas kasih Tuhan, atas pengorbanan Tuhan yang sungguh besar di kayu salib. Sehingga dengan pengorbanan-Mu, maka kami yang memandang ke salib itu, kami percaya bahwa ketika kami meninggalkan dunia ini, maka kami tidak hilang, tapi kami masuk ke dalam hadirat Allah di surga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian, kiranya Allah disenangkan dan berkenan atas pujian yang sudah kami naikkan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkatalah Tuhan, nyatakanlah diri-Mu bagi kami semua, terlebih bagi keluarga besar Hasan yang saat ini sedang berduka ini ya Tuhan.
supaya maksud Tuhan saja yang boleh disampaikan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sidang pergabungan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai Alkitab, baik itu tertulis maupun di gadgetnya, saya ajak kita untuk membuka Wahyu dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-13. Ya, satu ayat saja. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Makhluk hidup, semua makhluk yang Tuhan kasih hidup, pada waktunya tertentu dia pasti akan mati. Tanaman akan mati, binatang akan mati, apalagi manusia. Betul ya saudara ya? Semuanya akan mati, dalam arti meninggalkan dunia ini. Dan macam-macam orang cara matinya. Ada karena sakit, ada karena kecelakaan, ada karena memang sudah tua, bahkan yang ekstrim ada karena dibunuh dan lain sebagainya. Jadi berbagai cara orang mati. Kemudian waktunya juga berbeda-beda. Ada yang masih dalam perut sudah meninggal, ada yang masih bayi, begitu keluar langsung meninggal. Ada yang masih kanak-kanak, dewasa, bahkan ada yang sudah tua. Yang pertama adalah Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 24. Dia katakan orang yang pertama adalah mati dalam dosa. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kitab ini ditulis oleh Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos. Jadi pada saat itu dia adalah nabi yang terakhir sebelum nanti Yohanes Pembaptis datang. Dia ada nabi yang dibuang di Pulau Patmos, kemudian dia menerima firman dari Tuhan. Dan salah satunya ada suara dari surga mengatakan, seperti yang kita baca tadi, bahwa tuliskan itu, berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan. Dan Roh mengulangi lagi, sungguh ini benar-benar, tuliskan itu, bahwa orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Saudara-saudaraku, dibilang di sini adalah bahwa kenapa orang yang mati di dalam, utamanya adalah untuk melayani Kristus. Jadi selama kita hidup, sebelum kita mati beristirahat, maka kita sebagai orang yang percaya harus melayani Tuhan, harus melakukan satu pekerjaan, yaitu melayani Kristus. Dan sebenarnya dari kata-kata ini ada jerih lelah. Jerih lelah ini berarti sebenarnya untuk melakukan tugas itu bukan satu hal yang mudah. Makanya Tuhan bilang berjerih lelah. Selama kita hidup, pertama ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kita istirahat. Kedua, pekerjaan itu adalah bumi, itu penuh dengan tantangan. Tetapi itu sebagai satu latihan. Karena nanti kalau kita sudah mati, kita selesai dari berjerih lelah. Kita tidak ada tugas lagi, kecuali kita hanya melayani Tuhan langsung di surga. Jadi yang kedua adalah arti dari jerih lelah itu, bahwa pekerjaan yang diberikan adalah bukan pekerjaan yang mudah. Pasti ada kelelahan selama kita hidup di dunia ini sebagai pengikut Kristus. Dan kemudian berarti selama kita ada di sini, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Harus ada kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, nanti di surga tidak perlu berdoa lagi, karena saudara sudah berlangsung berhadapan dengan Tuhan Yesus. Berarti tugas kita di sini adalah berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang-orang lain, mendoakan pergumulan kita. Di sana kita tidak perlu menginjil lagi, betul saudara? Karena semua orang yang masuk ke sana sudah percaya kepada Tuhan. Tugas kita di sini adalah selama kita hidup itu adalah menginjili dan lain sebagainya. Kita juga perlu mengajarkan anak-anak kita tentang kebenaran, hidup yang baik.
itu adalah tugas kita selama kita hidup. Tapi kalau kita mati, kalau kita yang sudah punya anak, tugas itu tidak ada lagi. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh ibunda kita tercinta. Beliau sudah mendidik, mulai dari melahirkan, mendidik dan membesarkan anak-anaknya yang 5 orang, betul ya? Kalau 5 orang di bahasa Indonesia dibilang menyertai. Tapi lebih tepat sebenarnya mengikuti, follow them. Kenapa mengikuti? Kalau saya diikuti orang, pasti saya diikuti dari depan atau dari belakang? Pasti dari belakang. Kalau saya bawa mobil gitu, saya bilang, ada orang yang ngikutin saya. Mana? Itu di depan. Kamu mungkin ya, ngikutin pasti di belakang. Dan di sini dikatakan perbuatan baik mereka mengikuti mereka. Itu berarti orang yang sudah tutup usia, itu berarti pintunya di dunia ini tertutup, dan pada saat yang sama pintu di alam kekal itu terbuka. Dan untuk orang masuk ke dalam hadirat Allah, firman ini katakan bahwa tidak perlu perbuatan baik. Engkau bisa masuk ke dalam kehadirat Allah. Engkau yang tadinya berdosa bisa diterima lagi oleh Allah, bukan karena perbuatan baik, tapi semata-mata karena Yesus. Karena dosa yang kita perbuat itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sehingga setiap orang yang memandang kepada Yesus, pada saat dia mati, dosa tidak melekat lagi di dalam hidupnya. Karena dosa itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tetapi karena Tuhan katakan perbuatan baik itu menyertai, mengikuti orang yang mati, berarti perbuatan baik itu tetap diperlukan. Dan ini ada kaitannya dengan tugas-tugas yang harus kita lakukan tadi. Waktu kita dikatakan gratis, setiap orang yang percaya kepada Yesus, memandang bahwa Yesus yang sudah menderita di kayu salib itu untuk menanggung dosa saya, maka dia selamat. Tapi Tuhan juga menghadiahkan, menjanjikan upah kepada kita yang mau berbuat baik. Jadi sekali lagi saudara, maksud dari bahwa perbuatan itu mengikuti orang-orang yang mati dalam Tuhan, bahwa perbuatan itu bukan di depan. Perbuatan baik itu bukan di depan orang-orang yang mati dalam Tuhan sehingga menuntun mereka masuk ke dalam surga. Tidak, dia mengikuti di belakang. Tetapi siapa yang menuntun orang masuk ke dalam surga? Dialah Tuhan Yesus. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang kedua, kenapa dikatakan diberkati adalah karena segala perbuatan mereka mengikuti mereka, tapi perbuatan itu tidak menentukan mereka untuk masuk ke surga. Tetapi Yesuslah yang menentukan mereka untuk masuk ke surga. Perbuatan baik tidak menentukan, tapi semua itu pasti akan diingat Tuhan dan akan mendapat upah. Dibilang orang-orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia dalam terjemahan baru. Dalam bahasa Inggris dikatakan blessed. Berarti orang yang mati dalam Tuhan itu diberkati. Yang pertama tadi karena dia beristirahat dari segala jerih lelahnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus yang mereka pandang, yang membawa mereka kepada Tuhan. Dan perbuatan baik adalah untuk supaya mereka mendapat upah dari Tuhan. Yang ketiga adalah mereka dikatakan mereka yang mati dalam Tuhan. Apa maksudnya mereka mati dalam Tuhan? Karena mati dalam Tuhan, mati dalam Tuhan Yesus. Yang pertama adalah itu berarti dia dilepaskan. Sehingga dia dilepaskan dari penderitaan. Dan dilepaskan dari penderitaan itu juga berarti kita dalam tubuh yang fana ini mengalami sakit penyakit. Amin saudara. Berarti orang sakit kanker, begitu pun yang dialami oleh ibunda kita. Beberapa bulan terakhir beliau menghadapi penyakit yang pasti tidak gampang dan tidak enak dihadapi. Dan puji Tuhan, keluarga sudah memberikan yang terbaik buat beliau. Dan pasti beliau mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk ayat 23, di situ ada 2 orang di dalam dunia, orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya adalah orang yang mati dalam dosanya. Dan orang yang miskin itu adalah Lazarus, mati di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika orang itu mati?
maka malaikat mengangkat orang yang mati dalam Tuhan itu ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang yang tidak percaya dalam Tuhan, dia masuk ke dalam neraka. Lukas 16 ayat 22 katakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu oleh malaikat-malaikat dia dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi yang kedua, orang yang mati dalam Tuhan, saya sangat percaya, terlalu percaya, malaikat Tuhan utus untuk menyambut dan mengangkatnya ke surga. Dan itulah yang saya percaya dengan iman sudah terjadi juga kepada Neni, bahwa dia sudah diangkat oleh malaikat surga menuju hadirat Allah. Tuhan tidak duduk, tapi Tuhan berdiri di samping kanan Allah Bapa. Itu berarti dia menyambut Stefanus. Dan itu juga berarti buat kita semua, orang-orang yang percaya dan memandang kepada Kristus, itu kita percaya bahwa nanti kalau kita mati di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyambut kita. Saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan, karena mereka diberi istirahat dari segala jerih lelahnya dan disambut oleh Tuhan di surga. Mazmur 116 ayat 15 katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, marilah kita yang masih hidup, kita hidup di dalam Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, supaya nanti kita matinya juga di dalam Tuhan. Hidup kita di dalam Tuhan selama kita masih hidup itu adalah satu latihan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan terus, saya percaya pada saat kita nanti dying, menghadapi saat-saat kematian, kita tidak, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada amin, saudara? Ini adalah pengharapan bagi kita bahwa satu saat kita kembali akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang kita kasihi, dan bersama-sama kita berada dalam hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi atas nama Gereja Rasuni Indonesia Jemaat Berkat, saya, para majelis dan jemaat mengucapkan turut sepenanggungan dan berduka cita kepada keluarga besar atas berpulangnya Ibunda Sri Mulyati Hasan ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan saja yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan buat kita semua di sini, biarlah pesan Tuhan hari ini, selama kita hidup, marilah kita hidup dalam Tuhan. Lakukan tugas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga nanti, kalau saatnya kita menjelang ajal, kita tetap mati di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka, keluarga besar Ibu Sri Mulyati Hasan, karena mereka saat ini Kau izinkan untuk berpisah dengan ibu yang sangat mereka kasihi dan sangat mengasihi mereka. Ya Bapa, berilah kekuatan bagi mereka semua. Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Hiburkanlah hati kami, hapuskanlah air mata, dan belalah kami ya Yesus. Saya pikir kita hari ini tidak hanya ditemukan, tapi hati kita juga harus kuat bahwa ternyata bagi orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan. Kematian bukanlah sesuatu yang membuat kita rasanya di hatiku Tuhan memimpin langkahku setiap saat dan terjang tetap ku rasakan
taman indah dan segar, di tempatnya di laut tenang, tetap akan budi pegang. Tuhan yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, jangan guling badan hatiku berserah penuh, jangan guling badan. Sekali lagi nyanyikan, Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, jangan guling badan hatiku berserah penuh, jangan guling pegang teguh. Sedang pergabungan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Keluarga besar Hasan dan Handa Taulan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Atas nama keluarga besar Hasasi kepada Gereja Rasul Indonesia Berkat untuk pelayanannya dalam kebaktian penghiburan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati Gereja Rasul Indonesia Berkat supaya makin berlimpah dan supaya jemaatnya diperkenankan menjadi makin banyak. Kiranya Tuhan memberkati gereja Grip aja ya bilangnya, capek bilangnya banyak, supaya makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sekian, terima kasih. Datang kepadamu bukan karena kelebihanku, Yesus. Kau datang padaku membawa hatiku dekat
menggantikan saat bersamamu. Selain kau tak ada, keinginanku yang lain, kau mata air kesukaan.
berbahagia ini, walaupun kita berduka tapi kita berbahagia. Kita bersama-sama akan melakukan ibadah penghiburan, ibadah syukur atas berpulangnya Mami ke surga. Kita yakin Mami sudah berbahagia di sana, dan biarlah kita bersama-sama mengadakan ibadah ini bersama. Kita mengenang Mami sebagai seseorang yang begitu baik dan begitu sangat kasih. Baik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyi lagu nomor 1. Dari semula telah kau
kita mulai dengan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Mami juga melakukannya walaupun mungkin dia tidak bicara. Dan satu hal yang saya ingat, Mami bilang Tuhan Yesus ada dalam hati saya, terus berada di dalam hati saya. Dan pada saat dia tidak bicara, dia mengangguk, Tuhan Yesus sudah ada dalam hatiku. Kita ingat Tuhan itu selalu setia kepada kita. Tuhan kami sumber kekuatan dan penghiburan. Hati kami bersyukur di siang hari ini. Keluarga besar Handai Tolan, saudara bersaudara, kembali datang di hadirat Tuhan. Rindu mendengar berita kekuatan, berita penghiburan, sehingga apa yang dialami oleh keluarga tidak menjadi larut dalam luka dan mati di dalam Tuhan. Ada sebuah kemenangan yang luar biasa. Terpuji akan nama-Mu, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Keluarga serta jemaat yang berduka, kita masih membutuhkan kekuatan, penghiburan, kehadiran saudara, kehadiran kerabat, kehadiran teman, kehadiran keluarga. Mungkin memberikan penghiburan sejenak, sedikit. Setelah itu kita larut ketika kita melihat atau menyaksikan bahwa orang tua yang kita kasih sudah berpulang. Puji nama Tuhan, saya terharu karena mungkin ini pelayanan terakhir untuk ibu terkasih, orang tua kita sudah sembuh, sudah dipulihkan, sudah sehat, berhenti dari penderitaan, berhenti dari kesakitan, dan sukacita pasti kembali
kebahagiaan itu menjadi milik orang tua kekasih Ibu Sri Mulyani. Saudaraku, sidang perkabungan, saya mengajak kita membuka Alkitab yang terdapat, yang saya ambil. Ayat ini sudah sering kita dengar dan mungkin sudah kita baca, berpasal 7 ayat 1 dan ayat kedua. Firman Tuhan selalu baru untuk kita semua ya, ketika kita membaca, merenungkan. Demikian bunyi firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Memperhatikannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Saya garis bawahi sebagai pokok renungan kita pagi ini ayat yang kedua. Walaupun tadi saya mengajak saudara membuka Alkitab dari ayat yang pertama, yaitu nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Kalau pagi ini saya bertanya kepada saudara, mana yang kita pilih seandainya tawaran itu datang? Contohnya, Bu Risma mau pilih yang mana? Ke rumah pesta atau ke rumah duka? Pasti semua sama ya jawabannya. Lebih baik ke rumah pesta dong. Kenapa kita memilih rumah pesta? Karena di rumah pesta tidak ada air mata. Di rumah pesta ada musik dan lain-lain sebagainya. Tetapi seorang Salomo mengajar kita, bahkan lebih menekankan bahwa lebih baik ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, dia akan memilih rumah duka. Kenapa? Jawabannya kok tidak ke rumah pesta? Padahal di rumah pesta pasti ada hidangan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan orang yang susah ketika ada di tempat pesta, dia akan terhibur. Lalu kenapa? Di sini firman Tuhan berkata, pergi ke rumah duka itu lebih baik, saudara, daripada pergi ke rumah pesta. Nah, jawaban berikutnya kita lihat, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Dan yang berikut dikatakan, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Firman seindah dan sebagus apapun tidak mungkin terdengar oleh telinga ibu hasa hidup di dalam Tuhan, dan kita menjalani hari-hari kita dengan benar, dengan baik, maka kematian itu menjadi sebuah keuntungan. Sehingga Rasul Paulus berkata, hidup itu Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Saudara yang terkasih, ada apa di rumah duka? Kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita renungkan bahwa di rumah duka kita akan melihat hidup ini satu waktu akan berakhir, dan kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal siapa saudara, tidak mengenal siapa saya. Oh, kalau pendeta nggak mati, semua kita akan menuju kepada kita mati. Tapi bagaimana ketika kematian itu datang? Apakah kita sudah siap atau justru kita belum siap? Puji nama Tuhan, di dalam renungan pertama, dalam rumah duka kita akan belajar, oh ya, manusia pada akhirnya, pada saatnya akan berakhir. Kehidupan ini akan berakhir. Sehingga Rasul Paulus bilang, hidup itu Kristus. Hidup untuk Kristus. Ada sebuah lagu berkata, hidup itu kesempatan. Ada 3 hari penting yang perlu kita tahu. Hari kemarin tidak akan pernah kembali, itu sudah lewat.
sukacita, kesedihan, keberhasilan, kebaikan. Dan mungkin di hari kemarin ada hal-hal yang belum sempat kita kerjakan, belum sempat kita buat, tidak sempat. Hari ini kita diberi kesempatan kalau masih bernapas oleh Tuhan untuk memperbaiki hal-hal yang belum kita sempat lakukan kemarin. Orang-orang dalam keluarga. Tetapi disinilah Tuhan mau mengajar kita tetap mengucap syukur, sebab kematian itu kedaulatan Tuhan, dan tugas kita mensyukuri semua perbuatan Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan jauh lebih tahu, lebih menyayang, lebih mengasihi dari apa ya namanya barang titipan ya saudara. Kalau barang titipan, saya titip ke Bu Maya, besok saya ambil. Namanya juga kekayaan, itu ibarat barang titipan. Satu waktu ketika itu diambil, kalau toh kita kecewa, kita salah, akan kembali kepada pemiliknya. Yang kita perlu syukuri adalah bersyukurlah 87 tahun orang tua kekasih Ibu Sri Mulyani ada di tengah-tengah dunia ini, dipercayakan Tuhan. Firman Tuhan berkata manusia itu hidupnya 70 sampai 75 tahun. Kalau toh lebih itu bonus. Lebihnya itu susah. Yang perlu kita renungkan dan menjadi bahan pokok renungan untuk hari ini, yaitu bahwa hidup ini ternyata singkat. Kita bersyukur keluarga besar, keluarga Bapak Ibu Hasan, bersyukur orang tua saya Bunda Hasan 87, itu anugerah Tuhan ada di tengah anak-anak ya. Dan itu adalah kemurahan Tuhan yang perlu disyukuri. Banyak orang yang tidak sempat menikmati belas kasih sayang, perhatian. Ketika baru 40 sudah dipanggil Tuhan, 30 dipanggil Tuhan, 50 dipanggil Tuhan. Betapa hal yang perlu disyukuri. 87 tahun adalah perjalanan panjang dalam suka duka, dan itu telah dilewati. Hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua kekasih Ibu Sri Mulyani bersahabat ya, saya istilah bersahabat, walaupun mungkin tidak setiap bulan, tapi ketika sewaktu saya ada di Jakarta selalu saya berikan ambil kesempatan untuk datang, ngobrol, sharing ya, cerita. Kalau dengar firman, saya ulang apakah Mami. Saya pernah berkata, apakah saya boleh panggil Mami? Karena saya sudah tidak punya orang tua. Mami bilang silakan. Dan hari ini saya bilang saya mau panggil Mami. Saya sudah tidak punya orang tua Mami, supaya pelayanan pun lebih dekat. Dia tidak merasa saya pendeta dan orang lain ya. Lalu dia katakan boleh panggil Mami. Mulai hari ini Mami panggil saya Yeni. Jangan dengan kata sambungan Ibu Pendeta, bukan ya. Saya anggap orang tua dan Mami anggap saya anak. Jadi panggil Yeni. Ya, kalau saya datang, oh Yeni, puji firman Tuhan, bahagia sekali. Saya almarhum menyuruh saya mengambil satu kotak, dan selama saya bersama-sama sering di kamar ya, ngobrol, berdoa, memuji Tuhan, belum pernah beliau menyuruh saya mengambil benda. Biasanya kalau datang mau minum apa, itu yang pertama kali, mau minum apa, pasti saya bilang teh atau air putih. Nah, saya mau kasih kenang-kenangan. Saya kaget. Saya mau kasih kenang-kenangan. Saya lihat dia buka satu-satu. Ini ada berapa lipstik hadiah. Saya kasih untuk Yeni. Saya lihat warnanya, aduh Ibu Pendeta kalau pakai merah gimana ya dalam hati saya. Karena saya tidak pernah pakai lipstik merah. Dia coklat. Lalu untuk menyenangkan, saya menghadap kaca, saya pakai. Wah, dia senang sekali. Kamu cantik katanya. Ya, lipstik saya pakai. Saya ambil satu, lalu kata almarhum, ambil dua untuk kenang-kenangan. Saya tidak mengerti apa maksud kata kenang-kenangan, tapi saya ambil. Waktu saya mampir ke Pak Iwan, saya bilang, Bu Risma, Pak Iwan, nanti kalau ada barang kehilangan di kamar, itu bukan hilang. Tadi Mami, saya nggak ambil, tapi bagaimana ya? Dia pakai untuk Yeni. Hidup di dalam Tuhan, hidup baik,
hidup takut akan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah. Saudara, berbuah, buah kasih, ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau dijabarkan panjang. Itu sebabnya siang hari ini mari kita renungkan yang ketiga, bahwa di dunia ini atau renungan kehidupan di dunia itu menentukan kehidupan kita yang akan datang adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku ya bekerja untuk memberi buah. Tapi lebih baik lagi kalau aku pergi, karena aku berjumpa dengan Kristus. Karena hidupku adalah Kristus, itu maksudnya. Rasul Paulus sudah melakukan semua hal. Masa lalunya juga jelek, masa lalunya jahat. Tetapi ketika dia menerima Kristus, dia melakukan yang terbaik. Dia pikir masih ada kesempatan untuk aku melakukan. Sehingga di dalam satu ayat dia berkata, adapun hidupku ini, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi, bukan Paulus lagi yang jahat, yang kotor, yang macam-macam, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kedua, apa yang harus aku pilih? Masih tetap di dunia karena kamu, karena Injil, karena puji nama Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Firman untuk kita yang masih hidup. Banyak kenangan indah bersama orang tua kekasih Ibu Sri Mulyani, dan itu sudah tidak mungkin akan kembali. Sekolah Duta 5 ya. Mulyati, oh iya Mulyati, maaf ya. Gara-gara lipstick ya. Iya. Jadi begitu lewat pasti ada kenangan di taman ya, lihat lewat kamar dan lain-lain. Tapi itu sudah pergi, sudah selesai, sudah berlalu. Puji nama Tuhan, saya percaya firman dari pelayanan hamba-hamba Tuhan, pujian, penyembahan, semua yang pernah dikerjakan, dilakukan, diterima oleh orang tua kekasih. Saya percaya itulah bekal, apalagi akhir hidup. Banyak sekali doa bersama-sama yang dilakukan oleh keluarga, saudara, anak, rekan hamba-hamba Tuhan. Saya percaya orang tua kekasih kita sudah tenang, sudah menyelesaikan semua tanggung jawab dengan baik, dan telah mengakhiri perlombaan dengan baik dan benar. Dan sudah saatnya menerima mahkota kehidupan